Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku, teringat perkataan nasihat ini, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Begitulah nasihat beliau yang tertanam kuat dalam sanubari hati kita. Memang masa senjanya tak menikmati buah manis dari sebuah cita dan harapannya. Namun amalnya terwujud megah dalam perjalanan kehidupan bangsa hingga kini. Dialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama yang terlahir dengan nama Muhammad Darwis. Lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau lahir di tengah-tengah lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, penerus kerajaan Mataram Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan putra keempat dari Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan pemuka agama atau penghulu Kesultanan Yogyakarta. Beliau dibesarkan dalam lingkungan santri dengan pengajaran agama Islam model tradisional kala itu. Menelusuri silsilah keluarganya, beliau merupakan keturunan Maulana Malik Ibrahim, seorang penyebar agama Islam di tanah Jawa yang disebut sebagai Wali Songo. Apabila kita telisik nasabnya yang lebih dalam, nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan keturunan dari Maulana Ishak juga tersambung dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 15 tahun yang merupakan usia yang teramat muda saat itu, beliau berangkat untuk menimba ilmu agama Islam lanjutan di Makkah Al-Mukarramah, sekaligus melaksanakan ibadah haji pertamanya. Di sana beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Kepulangannya turut membuat beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Makkah ini, ia pun diangkat menjadi khatib amin di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai 1904, ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, yang dilanjutkan untuk memperdalam ilmu agama Islam, yang di dalamnya beliau berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Makkah yang kedua kalinya, beliau menikah dengan Siti Walidah, seorang putri dari Kiai penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Walaupun beliau lahir dalam lingkungan santri dan Kesultanan Islam, beliau menyimpan keresahan terhadap praktik pengamalan agama Islam yang selama ini dijalankan turun-temurun di kampungnya Kauman. Keresahan itu dimulai dengan praktik syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, seperti memberikan sesajen kepada pohon dan tempat yang dianggap keramat. Berlanjut, beliau juga memandang bahwa sosok kiai adalah pangkat yang teragung yang membuat orang awam lalai dari meminta doa dan menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataannya dimulai di saat ia menyampaikan sebagai khotib Jumat di Masjid Gede Kauman. Lingkungannya mulai tersontak kaget dengan ide dan gagasan yang beliau sampaikan. Dari sinilah langkah pencerahan itu dimulai. Kiai Ahmad Dahlan mengajar agama Islam di Langgar Kidul yang masih dalam lingkungan Kauman, Yogyakarta. Di Langgar itulah Kiai menyampaikan berbagai nasihat dan dakwah kepada generasi muda Kauman dari kalangan anak sampai remaja. Satu persatu anak muda Kauman menjadi muridnya. Beliau juga bersilaturahim dengan berbagai ulama di Jawa dan Minang dalam mengembangkan idenya mengenai pembaharuan Islam seperti pelurusan arah kiblat yang menjadi suatu hal terpenting dari sahnya ibadah sholat. Dari diskusinya itu, keyakinannya bertambah kuat untuk mengembalikan pemahaman Islam yang terbuka dan maju. Walaupun begitu, berbagai hujatan dan hinaan mulai bermunculan karena pemikirannya yang berbeda. Dari kiai kafir sampai kiai sesat, kehadiran Kiai Dahlan dengan perjuangan pembaharuan Islamnya mulai mendapat penolakan dari lingkungan sekitarnya. Beliau tetap tegar mengajar murid-muridnya sampai suatu saat Langgar Kidul dibakar oleh sekelompok orang.
karena dituduh menyebarkan paham agama yang menyesatkan. Beliau kembali dengan perlahan meneguhkan hatinya, kembali membimbing santri-santri di Kauman. Mulailah pada 1111, Kyai Dahlan mendirikan Madrasah Diniyah Islam sebagai cikal bakal berdirinya Muhammadiyah. Dengan pengalaman mengajar agama Islam di sekolah bangsawan, Kyai Dahlan mulai memadukan ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Suatu langkah yang baru dan asing dalam pendidikan yang saat itu dikotomi antara pesantren dan sekolah. Ia mengajak anak-anak di sekitar rumahnya untuk belajar. Tak berhenti di situ, Kyai Dahlan bersama muridnya yang telah mengikuti selama bertahun-tahun mulai berdiskusi bagaimana menyikapi fenomena masyarakat di saat itu. Dan dari diskusi itu dibulatkan tekadlah untuk mendirikan sebuah persyarikatan. Saat diskusi berlanjut, di antara mereka mulai bertanya-tanya, akan dinamakan apa persyarikatan itu? Dari sekian nama, akhirnya persyarikatan itu dinamakan Muhammadiyah, yang terdiri dari kata Muhammad, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Iyah yang merupakan pengikut. Berdirilah Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Dengan kebulatan tekadnya, Kyai Dahlan bersama murid-muridnya menyusun struktur organisasi. Aktivitas Muhammadiyah terus meluas di kota-kota di tanah Jawa. Perkembangan itu berjalan seiring dengan bertambahnya amal usaha. Dari sekolah, Kyai Dahlan mendirikan Darul Aitam, yaitu Rumah Yatim Piatu, dan dilanjutkan dengan layanan kesehatan yang dinamakan PKU. Perhatian Kiai terhadap kehidupan masyarakat juga menyentuh kaum wanita dan kaum muda. Gerakan Aisyah atau pengikut Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW, lahir pada 1914. Begitu pula lahir kepanduan Hizbul Waton yang mempunyai arti tentara tanah air yang lahir pada 1918 setelah ketertarikan Kyai Dahlan melihat pemuda-pemudi baris berbaris di Keraton Mangkunegaraan Surakarta. Banyak gagasan yang beliau telurkan kepada bangsa ini yang menumbuhkan generasi-generasi pahlawan selanjutnya seperti Insinyur Soekarno dan juga istrinya Fatmawati yang merupakan anak dari Haji Hasanuddin, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Dan tak hanya itu, seorang jenderal besar pengawal kemerdekaan Indonesia, ya, Jenderal Sudirman. Ia seorang jenderal besar yang mengikuti langkah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bersentuhan dengan Muhammadiyah menjadi seorang guru pada sekolah Muhammadiyah di Cilacap dan mengikuti pandu Hizbul Waton. Begitu juga Soeharto, Presiden Indonesia kedua yang menimba ilmu di SD Muhammadiyah. Kedalaman ilmunya, semangat yang tak pudar, dan amal sosialnya menjadikan Islam di Indonesia sebagai pendiri dan sokong guru pendidikan bangsa. Dari kesederhanaannya lahir berbagai amal usaha seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, hingga masjid yang berdiri megah di seluruh Indonesia. Dari semangat mengamalkan surah Al-Ma'un, Kyai Dahlan berusaha menjadikan diri sebagai muslim yang mengamalkan ajaran agama tak hanya dalam ibadah ritual, namun berusaha mengamalkan amal sosial. Kyai Dahlan dengan segala amal solehnya begitu besar, meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 dalam usia yang tak terbilang tua, yaitu 54 tahun. Beliau menjadi contoh bagi kita sebagai anak muda Indonesia untuk benar-benar mewujudkan kepedulian sosial seiring dengan mengamalkan ajaran agama. Menjadi sebaik-baiknya manusia dengan banyak amal usaha. Keteguhan hatinya menjadi tameng dari segala serangan dari hinaan dan cacian. Di balik itu, hasil dari gagasan dan gerakan beliau terasa ke sekeliling negeri, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mencurahkan begitu banyak rahmat dan ampunannya. Semoga beliau ditempatkan dalam Jannatul Naim bersama para nabi, para solihin, siddiqin wa syuhada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.